Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga itu terbagi dalam beberapa peristiwa. Yang pertama adalah pelapukan, yang kedua erosi ketika mass wasting atau masa jatuhan ya. Kemudian yang terakhir adalah sedimentasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi proses hancurnya batuan, singkatnya seperti itu. Nah, pelapukan sendiri terbagi menjadi 3. Ada pelapukan mekanik atau pelapukan fisik, yang kedua pelapukan biologis, dan yang ketiga adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan mekanik adalah pelapukan yang hanya merubah wujud fisiknya saja, jadi tidak ada perubahan yang lain selain fisik menjadi lebih kecil. Itu disebut pelapukan mekanik atau pelapukan fisik. Yang kedua pelapukan biologis. Pelapukan biologis itu adalah pelapukan yang dikarenakan makhluk hidup. Contoh yang paling gampang itu adalah tumbuhan lumut. Jika kalian pernah melihat lumut tumbuh di batu atau di tembok, nah itu berarti dia sedang melakukan proses pelapukan. Biasanya kalau sudah ditumbuhi lumut, di baliknya pasti akan muncul seperti tanah atau hasil pelapukannya. Yang ketiga adalah pelapukan kimiawi, namanya aja kimiawi. Jadi terjadinya pelapukannya disertai dengan perubahan susunan kimia. Contohnya seperti apa? Kalau kalian pernah melihat besi yang berkarat, nah awalnya tidak berkarat kan, kemudian dia mengalami lapuk, tapi susunan kimianya juga mengalami perubahan. Jadi besi berkarat. Yang kedua, mungkin jika kalian punya rumah di sekitar tempat yang airnya banyak kadar garam atau tinggi kadar garam, nah biasanya temboknya mudah keropos, mudah hancur. Nah itu juga pelapukan karena terkena air yang banyak mengandung garam. Oke, itu untuk pelapukan ya. Yang kedua adalah erosi. Mungkin kalian sering dengar dengan kata-kata erosi. Erosi itu adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh satu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Gampangnya erosi itu adalah pengikisan. Jadi terkikis gitu. Nah, erosi pun ada macam-macam. Yang pertama ada ablasi, yang kedua abrasi, yang ketiga eksarasi atau gletser, dan yang terakhir adalah deflasi. Yang pertama adalah ablasi. Ablasi itu adalah erosi yang dikarenakan air yang mengalir, bisa jadi air sungai atau mungkin juga air hujan. Yang kedua abrasi, sering dengar kan? Abrasi itu berarti pengikisan atau erosi yang dikarenakan gelombang atau ombak di laut itu. Dan yang ketiga adalah eksarasi atau gletser. Jadi ini terjadi di daerah yang ada esnya atau salju ya. Tepatnya di daerah yang ada gunung esnya. Jadi ketika es di puncak gunung itu mencair, maka akan mengalir. Ketika mengalir itu akan mengikat material yang dilewatinya, sehingga akan terjadi erosi. Dan yang keempat adalah deflasi. Deflasi itu adalah erosi yang disebabkan oleh angin. Jadi angin itu juga bisa mengerosi. Seperti gambar di background ini juga adalah hasil erosi angin. Jadi angin ketika bergerak itu juga membawa material debu dan juga material pasir, sehingga ketika ditabrakan ke bentukan seperti gunung atau dataran tinggi yang kosong tidak ada penutupnya, maka akan terjadi baret-baret ringan atau seperti tergerus gitu. Nah itu adalah erosi dikarenakan angin atau yang disebut dengan deflasi. Yang ketiga ada mass wasting. Mass wasting itu adalah pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat, atau bisa juga dikatakan mass wasting adalah gerakan tanah, jadi bergerak menuju ke arah yang lebih rendah. Contohnya seperti tanah longsor atau landslide. Pernah lihat ya tanah longsor ya? Itu disebut juga mass wasting. Atau tanah amblas. Amblas itu ya seperti tiba-tiba hilang gitu, bolong gitu ya, yang disebut dengan land subsidence. Ada tanah nendat. Tanah nendat itu atau slamping ya, jadi semacam longsor juga tapi tidak terjadi sekaligus, jadi bertahap sehingga bentuknya seperti terasiring gitu, bertangga-tangga gitu. Itu disebut tanah nendat. Ada tanah mengalir, jadi outflow, jadi ada aliran tapi ada kandungan tanahnya juga, mirip tanah longsor tapi ini lebih cair gitu ya. Kemudian ada soil grab atau rayapan tanah, biasanya ada di daerah dataran tinggi.
Jadi soil grab atau rayapan tanah ini bisa dibuktikan dengan pohon-pohon yang tumbuh di daerah yang miring tapi tegak ke atas. Jadi tumbuhnya miring tapi tumbuhnya ke atas. Yang keempat yaitu bentukan terakhir yaitu sedimentasi. Sedimentasi simpelnya adalah pengendapan. Lebih lengkapnya adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi atau pemindahan. Jadi sedimentasi itu pengendapan ya. Ada beberapa macam bentukan dari pengendapan atau sedimentasi, ini saya contohkan aja. Jadi bentukannya seperti ini disebut dengan delta. Delta itu adalah pengendapan dari muara sungai yang ada di dekat laut atau di pinggir laut, itu disebut dengan delta. Itu juga pengendapan. Kemudian yang kedua pengendapan oleh angin yaitu sand dunes. Jadi seperti gurun pasir. Apakah di Indonesia ada? Ada. Tepatnya di pantai Parangtritis. Itu ada sand dunes ya, jadi ada bentukan tanah gitu melengkung seperti ini. Jadi angin yang membawa material pasir diendapkan di satu tempat yang sama, maka terbentuklah seperti gundukan, disebut sand dune. Kemudian ada tombolo. Jadi tombolo itu adalah pengendapan di antara satu pulau dengan pulau yang ada di luar, atau tepatnya Pulau Karang gitu ya. Katakan ini Pulau Karangnya. Nah, pengendapan ini yang disebut dengan tombolo, pasir putih. Awalnya tidak ada, awalnya laut. Tapi karena banyak sekali pasir atau material, atau mungkin juga ada di sini kena gelombang, diendapkan juga di sini. Jadilah daratan. Ini yang disebut tombolo. Jadi dia menghubungkan antara dua pulau ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Tahukah kalian bahwasanya tanah adalah suatu benda alam yang tersusun dari mineral, organik, cairan, dan gas yang menempati ruangan daratan. Kemudian kita akan membahas nih mengenai apa sih faktor pembentuk tanah. Jadi ada beberapa faktor nih kenapa kok bisa tanah itu terbentuk. Yang pertama adalah iklim. Jadi perubahan iklim ini sangat berpengaruh loh, bahwasanya perubahan suhu saat siang dan malam hari serta hujan yang tinggi mempercepat kerapuhan batuan. Jadi perubahan suhu ini sangat berpengaruh terhadap proses kerapuhan batuan karena asal mula tanah itu berasal dari batu. Kemudian yang kedua adalah organisme, di mana organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat nih menghancurkan batuan. Kemudian yang ketiga adalah bahan induk. Jadi bahan induk itu adalah batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Kemudian selanjutnya adalah topografi, di mana topografi ini adalah bentuk permukaan bumi yang mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah. Dan yang terakhir adalah waktu. Kenapa waktu? Karena durasi waktu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk mempengaruhi proses pembentukan tanah. Dan kemudian kita akan membahas nih tentang karakteristik tanah. Yang pertama adalah keasaman tanah, di mana tanah yang asam adalah tanah yang memiliki pH kurang dari 7, sedangkan tanah yang memiliki pH lebih dari 7 itu bersifat basa. Kemudian yang kedua adalah warna tanah. Semakin gelap warna tanah, maka tingkat kesuburan tanahnya semakin tinggi. Yang ketiga adalah tekstur tanah. Bahwasanya tekstur tanah itu dibagi menjadi 3. Ada pasir, debu, dan liat. Kemudian yang keempat adalah struktur tanah, di mana ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat ini dapat membentuk gumpalan. Yang kelima adalah permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah ini berhubungan nih dengan kemampuan tanah untuk menyerap air. Kemudian yang keenam ini adalah konsistensi tanah, di mana konsistensi tanah itu dibagi menjadi beberapa, seperti tanah gambut, tanah teguh, tanah lunak, dan tanah keras. Dan kemudian kita akan membahas mengenai horizon tanah atau lapisan-lapisan tanah. Jadi tanah ini memiliki beberapa lapisan. Lapisan yang pertama disebut dengan horizon O, tanah organik. Kemudian di bawahnya adalah horizon A, di mana memiliki tanah humus. Di bawahnya lagi adalah horizon E, di mana horizon E ini adalah lapisan eluvial atau pencucian tanah. Kemudian horizon B. Horizon B ini adalah lapisan iluvasi atau penumpukan. Kemudian di bawahnya lagi adalah horizon C, bahan induk, dan yang terakhir adalah horizon D atau R atau bedrock. Ini adalah batuan induk. Dan dapat kalian lihat bahwasanya semakin ke bawah, ini warnanya semakin terang.
Jadi, tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang baik itu dimulai dari horizon O hingga ke horizon A. Kemudian kita akan membahas nih jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama adalah tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini adalah tanah hasil pelapukan material padat yang dikeluarkan gunung berapi, memiliki sifat subur dan tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Kemudian yang kedua adalah tanah aluvial. Tanah ini adalah tanah hasil endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Umumnya tanah ini bersifat subur dan tersebar hampir nih di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tanah kapur. Tanah ini adalah tanah hasil pelapukan batu kapur bersifat kurang subur karena miskin unsur hara. Terdapat di pegunungan kapur seperti Pegunungan Kidul, Jawa Tengah. Dan selanjutnya kita akan membahas nih tentang pemanfaatan dan konservasi tanah. Tahukah kalian bahwasanya tanah ini memiliki banyak manfaat? Tahukah kalian bahwasanya tanah ini memiliki beberapa manfaat? Yang pertama adalah media untuk menanam tumbuhan, membangun bangunan seperti rumah, tempat aktivitas makhluk hidup, untuk bahan baku sebuah produk, tempat bahan mineral dan bahan tambang berada, menyerap air hujan, hingga menyimpan cadangan air bersih. Sangat bermanfaat sekali ya tanah ya bagi kehidupan, Masya Allah sekali. Kemudian kita akan membahas nih tentang kerusakan tanah. Kerusakan tanah atau disebut dengan degradasi tanah. Degradasi tanah ini adalah berkurangnya kapasitas tanah untuk menyediakan barang, jasa, ekosistem, serta menjamin fungsinya secara signifikan. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan degradasi tanah. Di antaranya seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, penambangan hutan secara berlebihan, hingga penambangan bahan mineral yang berlebihan.